Dari kasus korupsi Pertamina yang merugikan negara sampai 1 kuadriliun itu, beberapa waktu lalu kita disuguhkan oleh sebuah pertunjukan di mana nih ada macan sejati yang mengaum begitu kerasnya, begitu dahsyatnya berulang-ulang, ingin menunjukkan taring yang dimilikinya. Tapi seiring berjalannya waktu membuktikan bahwa macan yang ngeklaim punya taring itu ternyata hanya sekedar macan ompong. Nah ini coba lihatin ya, transformasi daripada bagaimana macan yang klaim punya taring jadi macan ompong. Lihatin dulu. Semua catatannya yang saya pegang. Satu hari ganti rezim, penjarain kalian semua sudah. Kalian ingat baik-baik kalimat saya direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin, saya dengan datanya akan penjarakan kalian semua. A few moments later. Ibaratnya saya tahu cuma sekali, dia tahu kepala. Saya juga kaget-kaget juga dikasih tahu. Nah jadi saya minta data, saya cuma sampaikan agenda rapat kita terekam, tercatat. Silakan di Kejaksaan Agung untuk meminta dari Pertamina. Nah, saya sendiri sampaikan bahwa ini ya sebatas itu kita tahu lah. Aduh, bagaimana sini macannya? Di awal macannya mengaum begitu kerasnya, mengklaim seakan-akan taringnya amat sangat tajam gitu ya. Bicara dengan data-data yang dimiliki bisa memenjarakan. Kalau rezim benar-benar ingin memberantas korupsi dengan data yang dimiliki bisa penjarakan ini. Tapi ternyata setelah dipanggil kejaksaan kok lain. Ternyata data yang dimiliki hanya notulen rapat, dan data yang katanya bisa memenjarakan itu harus minta lagi sama Pertamina. Dan sebagai masyarakat yang turut dirugikan dalam kasus korupsi Pertamina ini, wajar saja kalau kita melontarkan pertanyaan kepada seseorang yang digaji dengan gaji yang amat sangat fantastis yang sampai miliaran rupiah per bulan, kerjaannya itu sebenarnya ngapain aja? Pengetahuannya selama katanya berkuasa jadi komisaris utama, pengetahuannya tentang apa yang terjadi di perseroan yang diawasinya hanya sebatas kaki, sedangkan apa yang diketahui oleh kejaksaan bisa di kepala. Berarti selama ini apa yang dikerjakan sehingga pengetahuannya amat sangat minim, cuma sampai di kaki. Kalau sudah tahu dengan data-data yang dia punya bisa memenjarakan, kenapa nggak dilaporkan dari dulu? Itu loh. Bagaimana dengan mudahnya kejaksaan justru bisa menemukan bukti-bukti dan data-data yang sampai kepala tadi, sedangkan dia yang berkecimpung di perseroan itu sebagai pengawas, sebagai komisaris, justru malah hanya tahu sebatas kaki. Jadi setelah dipikir-pikir, kalau kemarin ada yang bicara bahwa itu macan sejati mengaum begitu kerasnya hanya bikin gaduh aja, tapi kosong. Ya nggak ada salahnya sih, karena buktinya macannya tiba-tiba melempem setelah dipanggil kejaksaan. Tapi dibalik itu semua ya, seandai kata sang macan memang benar-benar memiliki bukti untuk membongkar korupsi yang ada di tubuh Pertamina, seluruh korupsi yang ada, dan bahkan mungkin bisa lebih daripada itu, ya tentu aja kita sebagai masyarakat yang turut dirugikan dengan kasus-kasus korupsi yang ada, ya pasti akan mendukung sang macan tadi untuk bisa membongkar semuanya. Tapi kalau misalnya kejadiannya hanya kayak kemarin, macan mengaum dan hanya bikin gaduh, ternyata melempem sendiri, ya lebih baik kan diam dulu. Dan satu lagi, kalian pernah wonder nggak kenapa sang macan tiba-tiba mengaum begitu kerasnya? Kayak ada yang nyolek gitu. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.